Selamat siang semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian. Perkenalkan, nama saya Erwan Budi Prasetyo, NPM 2470112253P. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab 3 dan bab 4. Yang pertama yaitu bab 3. Bab 3 ini adalah perancangan sistem. Dalam kesempatan kali ini ada tiga yang akan saya bahas, yaitu rancangan input, rancangan proses, dan rancangan output. Rancangan input sendiri adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem oleh pengguna. Dalam sistem production online yang saya bahas kali ini adalah input. Input berasal dari divisi perencanaan produksi dan gudang. Identifikasi data input berikut adalah contoh input yang perlu dirancang. Yang pertama itu nama input, sumber input, format, dan keterangan. Nama input ini bisa saja berisi bahan baku, jadwal produksi, data tenaga kerja, data mesin produksi, dan data hasil produksi. Untuk sumber inputnya sendiri akan bersumber dari gudang, perencanaan produksi, admin produksi, teknisi, dan operator produksi. Untuk formatnya akan berupa form, semua ini akan berupa form input, dan keterangannya adalah untuk bahan baku bisa saja berisi nama bahan baku, jumlah bahan baku yang masuk, satuan atau tanggal masuk. Yang kedua yaitu ID produksi, jumlah produksi, tanggal mulai dan tanggal selesai, ini jadwalnya. Dan untuk data tenaga kerja yaitu nama, ID pegawai, shift, dan jabatan. Data mesin produksi yaitu diisi oleh operator teknisi, nanti ada ID mesin, kapasitas mesin, status mesin. Sedangkan data hasil produksi, sumber inputnya dilakukan oleh operator produksi, nanti keterangannya berisi ID produksi, jumlah hasil, dan kualitas. Dan yang selanjutnya yaitu desain format, form input ini didesain dapat berupa aplikasi atau form sederhana. Jika di sini tadi akan berbentuk form. Yang kedua adalah rancangan proses. Rancangan proses ini berisi diagram alir sebenarnya. Mulai dari proses input data bahan baku ini dilakukan oleh gudang, input data produksi ini dilakukan perencanaan produksi, input data tenaga kerja dilakukan oleh admin produksi, dan input data mesin produksi dilakukan oleh teknisi, input data hasil produksi dilakukan oleh operator produksi. Rancangan output. Rancangan output ini adalah informasi yang dihasilkan dari sistem input dan proses yang dilakukan seperti yang sudah kita jelaskan tadi di atas. Harapannya outputnya itu akan berupa eh, PDF atau Excel. Apa apa yang apa yang ditampilkan yaitu laporan produksi harian, status produksi, laporan stok bahan baku, dan laporan efisiensi mesin. Dan harapannya sang penerima yang berkepentingan untuk membutuhkan data ini adalah kepala produksi, supervisor, gudang, atau pembelian, serta teknisi. Harapannya data yang diinput dan diproses ini menjadi acuan bagi penerima untuk melakukan tindakan selanjutnya. Keterangan apa aja yang terdapat dalam laporan itu, yaitu ringkasan hasil per hari untuk laporan hasil produksi. Untuk status produksinya itu status real time, produksi berjalan. Jadi apakah lancar atau tidak, produksi dapat langsung terlihat secara real time. Laporan stok bahan baku yaitu ketersediaan bahan baku terkini. Dan yang keempat adalah efisiensi mesin atau mesin manakah yang sedang idle atau breakdown atau rusak. Dan selanjutnya adalah desain form input.
Data berupa aplikasi yang menampilkan hasil ini. Harapannya sih hasilnya seperti ini, bisa di PDF, Excel, atau chat. Dan selanjutnya adalah bab 4 pembahasan. Rancangan input ini akan berisi login dari ID karyawan dan password untuk masuk ke dalam aplikasi. Setelah masuk ke dalam aplikasi, yaitu melakukan pelaporan produksi setelah dilakukan dalam proses produksi. Setelah mereka melakukan proses produksi, mereka harus melaporkan. Dan fitur saat ini yang ada yaitu laporan produksi intake, proses produksi mixer, proses produksi pelet, dan proses produksi packing. Harapannya ini akan diinput oleh proses operator yang ada di bagian tersebut dengan login terlebih dahulu menggunakan ID karyawan dan passwordnya. Dan rancangan output yang akan ditampilkan harapannya yaitu semua hasil proses produksi yang meliputi intake, proses mixer, proses pellet, dan proses packing. Ini nanti akan menampilkan hasil secara real time dan dapat menarik kesimpulan bahwa hasil produksi ini dapat menjadi acuan bagi yang berhak membaca tadi untuk mengambil tindakan selanjutnya. Contoh hasilnya tidak maksimal, apa yang harus dilakukan, atau mesinnya rusak harus apa yang dilakukan. Nah, berikut ini adalah contoh aplikasi sederhananya yang tampil. Nanti ini adalah proses time-nya dan ini adalah downtime-nya. Downtime itu waktu ketika mesin berhenti, itu penyebabnya apa? Apakah mesin rusak atau ada lain hal? Dan ini akan nanti yang menjadi acuan kepala produksi, supervisor, atau teknisi untuk mengambil tindakan selanjutnya. Baik, kesimpulan dari proses laporan online, production online tadi dapat ditarik kesimpulan dengan adanya production online ini segala kegiatan terutama proses produksi dapat terpantau secara real time, artinya kita dapat lebih cepat menarik kesimpulan apa yang harus dilakukan untuk tindakan selanjutnya. Demikian yang dapat saya presentasikan kali ini. Terima kasih.